kehidupan yang dimana saya berada di titik paling terendah, yang kamu akan mempunyai panggilan hati untuk membantu teman-teman kamu yang terjebak di lingkaran hitam juga. Ketika kalian ingin melakukan sebuah perubahan, jangan pernah mengharapkan sebuah penilaian dari orang lain. Itu aja yang saya sampaikan ke teman-teman. Bahwasannya stigma itu nggak akan. Salam pemulihan, salam anak bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners, kembali lagi di podcast tamu kita bersama Clara Amanda. Nah, hari ini kita akan ngebahas tema terkait rehabilitasi nih Tribuners. Nah, tapi sebelum kita ngebahas tentang rehabilitasi lebih lanjut, kita perkenalan dulu nih sama pembicara kita yang sangat luar biasa pada hari ini. Ada Bang Imam. Silakan Bang Imam. Terima kasih Mbak Clara. Halo sahabat Tribuners, perkenalkan nama saya Imam. Saya asli dari Jakarta. Nah, kebetulan sekarang saya lagi bekerja di salah satu rehabilitasi di Padang ini yang bernama Karunia Insani cabang Sumatera Barat sebagai staf konselor adiksi. Mungkin itu aja, terima kasih Mbak Clara. Oke, Tribuners, jadi Bang Imam ini beliau adalah staf konselor adiksi ya. Betul. Bang Imam di Yayasan Karunia Insani. Nah, Tribuners, ada hal menarik nih terkait Bang Imam. Bagaimana perjalanan beliau bisa menjadi seorang konselor adiksi di yayasan ini? Mungkin bisa diceritakan sedikit, Bang? Oke, terima kasih. Cukup menarik dalam artian menceritakan sebuah kehidupan lalu yang mungkin saya juga dulunya terjebak sebagai pengguna narkoba. Saya juga dulunya pernah direhabilitasi di salah satu balai besar di Lido di kota Bogor gitu. Jadi saya juga dulu pernah mengalami hal-hal yang kalau dibilang tuh cukup nggak mau diingat lagi gitu, Mbak Clara. Kenapa saya bilang nggak mau diingat lagi? Karena pernah saya merasakan sebuah kehidupan yang dimana saya berada di titik paling terendah, yang dimana orang itu udah nggak percaya lagi sama saya, melihat saya mungkin sudah seperti sampah gitu kan. Pada akhirnya alhamdulillah keluarga saya memberikan sebuah pandangan untuk saya menjalankan proses rehabilitasi. Dulu saya menjalankan proses rehabilitasi di Balai Besar Lido gitu. Saya menjalankan yang diawali, saya juga apa sih ini rehab gitu kan. Kayaknya nggak penting banget buat saya gitu kan, orang saya nggak kenapa-napa gitu kan. Pada akhirnya saya jalankan sebuah prosesnya, baru saya menemukan sebuah titik di mana bahwasannya kita sebagai manusia itu membutuhkan sebuah perubahan atau dukungan dalam menjalankan sebuah hidup. Saya menjalankan prosesnya, alhamdulillah saya menyelesaikan rehabilitasi 2016 di bulan November. Setelah itu saya melanjutkan sekolah konselor adiksi. Yang tadinya saya nggak tahu nih apa sih itu sekolah konselor adiksi gitu kan, yang ternyata di situ mendidik saya, membangun saya, motivasi saya bagaimana caranya nanti ketika kamu sudah berhasil menjalankan sebuah perbaikan hidup, kamu akan mempunyai panggilan hati untuk membantu teman-teman kamu yang terjebak di lingkaran hitam juga. Oh gitu. Begitu saya jalankan, saya bekerja di 2017. 2017 saya bekerja di Bogor, sampai 2019 saya bekerja. Terus saya pindah ke Bengkulu di staf di Yayasan Karunia Insani di pusat. Dan alhamdulillah saya dipercaya untuk menjadi penanggung jawab program atau program manajer di cabang di Padang ini. Dan alhamdulillah sekarang saya bisa bagaimana caranya membantu teman-teman yang benar-benar berada di titik paling terendah terkait dengan masalah penggunaan zat. Mungkin sedikit banyaknya itu Mbak Clara yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Menarik sekali ya Tribuners, ternyata Bang Imam ini juga penyintas narkoba ya Bang, dimana beliau dengan perjalanan panjang beliau hingga akhirnya sekarang bisa membantu teman-teman yang membutuhkan juga ya. Betul. Nah, tadi Clara mention ada di bagian dukungan keluarga gitu ya kan Bang. Nah, seberapa besarkah peranan dan dukungan keluarga, pola asuh hingga Abang bisa seperti saat ini dari yang dulunya pengguna hingga sekarang bisa membantu pengguna lain? Kalau ngomongin membicarakan masalah dukungan, memang
eh, tergolong teramat sulit. Kenapa saya bilang seperti itu? Kalau saya secara pribadi, kalau dari pihak keluarga saya memang alhamdulillah dulu ketika saya berada di titik terendah yang saya menggunakan zat, kriminal di mana-mana, pada akhirnya terpengaruh dari narkoba tersebut, orang tua saya, ayah saya yang selalu mensupport atau mendukung saya untuk melakukan sebuah perubahan. Kalau dibilangin semua keluarga enggak gitu kan. Kenapa saya bilang tidak? Ada yang membenci saya, istri saya pun juga dulu membenci saya. Keluarga dari bapak saya juga membenci saya, tapi dukungan yang paling utama itu adalah orang tua. Kenapa saya bilang orang tua? Orang tua nggak ada batas sayangnya sampai mana, Mbak, gitu kan. Dia tetap terus mendukung saya, menasehati saya, merangkul saya, sedangkan keluarga yang lain hanya bisa mencemooh saya, hanya bisa menyampaikan hal-hal yang membuat hati saya makin terpuruk. Pada akhirnya saya benci dengan mereka gitu kan. Mungkin itu sih, Mbak, kurang lebihnya faktor pendukung paling berpengaruh dalam hidup saya adalah keluarga atau ayah saya gitu. Oke, nah pola asuh seperti apa yang harus diterapkan orang tua nih Bang supaya anaknya kemudian hari tidak terjerumus nih ke narkoba? Nah, kalau ngomongin masalah pola asuh, memang saya nggak pernah menyampaikan, oh si pola asuh si pihak keluarga ini salah, si pola asuh pihak keluarga ini benar. Saya tidak pernah menyampaikan hal seperti itu. Tapi mungkin ada beberapa faktor yang menyebabkan pada akhirnya si anak ini mempunyai psikologis yang pada akhirnya tuh mereka tidak merasakan bahwa keluarganya itu adalah sebuah kehidupannya dia. Gitu. Pada akhirnya si anak ini merasa teman-teman di lingkungan luarnya malahan mereka yang dianggap keluarga sama si anak tersebut. Kenapa? Karena mungkin ada beberapa faktor, mungkin kesibukan keluarga, ayah dan ibunya mungkin sibuk, atau mungkin si anak itu melihat seringnya terjadi pertengkaran terkait dengan istri dan orang tuanya, pada akhirnya mempengaruhi psikologi si anak. Nah, kalau Mbak Clara menanyakan bagaimana sih caranya pola asuh yang baik untuk si anak gitu ya Mbak Clara ya, banyak Mbak, banyak. Mungkin lebih memberikan sebuah motivasi. Mungkin orang tua lebih sering mengajak anak itu berdiskusi. Bagaimana caranya merangkul, memberikan sebuah reward ketika si anak itu melakukan sebuah perubahan diri. Ada hal-hal positif yang dilakukan oleh si anak tersebut. Mungkin itu, Mbak. Oke. Jadi pola asuh yang sebenarnya bisa menjerumuskan anak ke nafsa itu adalah keluarga yang tidak harmonis. Betul, gitu. betul. Dukungan yang kurang apresiasi. Betul. Ya. Nah, jadi orang tua dihimbau lah seperti betul, itu betul, untuk betul. bisa lebih menghargai setiap apa yang dilakukan anak. Betul, betul. Nah, kalau masalah pola asuh juga saya menarik juga, Mbak. Maksudnya saya mau menceritakan terkait dengan diri saya sendiri, gitu. Saya dari keluarga yang tergolong broken home. Orang tua saya ini sudah pisah saat saya umur kelas 4 SD. Nah, kalau ngomongin masalah harmonis, pada akhirnya si anak ini mempunyai perilaku yang negatif. Saya kasih contoh dengan diri saya sendiri mungkin untuk Tribuners gitu kan. Saya 2 bersaudara. Saya mempunyai keluarga yang menurut saya broken home. Saya pernah melihat orang tua saya bertengkar, berantem, mungkin lempar-lemparan pakai piring di depan mata saya. Dulu pada akhirnya psikologi saya terganggu. Saya merasa bahwasannya di luar itu lebih nyaman dibandingin di dalam rumah gitu kan. Nah, tapi yang jadi kenyataannya adalah saya 2 bersaudara. Saya mempunyai adik laki-laki yang sampai sekarang dia sukses. Dia sukses, sekarang sudah punya istri, sudah punya anak, mungkin kehidupannya beda jauh sama saya. Adik saya tidak pernah yang namanya merokok. Nah, sedangkan saya malahan ketika broken home, psikologi saya malah terganggu. Mental saya pada akhirnya malah hancur.
Saya merasa kehidupan di luar lebih nyaman dibandingin saya. Tapi kenapa adik saya tuh baik-baik aja? Itu yang jadi pertanyaan saya. Ternyata begitu saya pelajarin terkait dengan masalah ini, semua faktor penyebab kenapa saya bisa menggunakan dari diri sendiri. Dari mindset saya. Karena yang saya pelajarin bahwasannya ketika apa yang kita pikirkan itu akan menjadi sebuah aksi. Apa yang kita lakukan berulang-ulang itu akan menjadi sebuah habit atau sebuah karakter. Jadi apa yang kita pikirkan itu akan menjadi sebuah buruk baiknya kehidupan kita ke depan. Mungkin itu, Mbak. Oke. Jadi selain peranan dari orang tua, dari diri kita sendiri itu adalah faktor utama sebenarnya kita Betul. Nah, mungkin kita balik lagi nih ke tema kita terkait mungkin rehabilitasi. Nah, rehabilitasi itu seperti apa sih sebenarnya? Kan banyak nih sekarang mungkin banyak pengguna tuh yang mereka takut nih direhabilitasi karena ada isu-isu yang menyebar di masyarakat bahwa ntar kalau direhabilitasi itu disentrum loh. Nah, itu seperti apa sih Bang? Kalau dari Abang sendiri kan memang bekerja di yayasan gitu kan. Nah, seperti apa gambarannya gitu? Nah, kalau masalah rehabilitasi ini juga cukup menarik juga Mbak Clara untuk dibahas karena ya mudah-mudahan dengan hadirnya saya di sini bisa memberikan sebuah pandangan ke masyarakat bahwasannya kalau saya menyebut rehabilitasi itu adalah rumah ajaib. Kenapa saya bilang rumah ajaib? Karena saya pernah merasakan Mbak Clara gitu, dimana ketika saya berada di tempat rehabilitasi yang tadinya saya disebutnya manusia yang nggak tahu bersyukur, nggak tahu berterima kasih, nggak tahu masalah tujuan hidup seperti apa. Ketika saya menjalankan proses rehabilitasi, saya mengenal arti dalam sebuah hidup tuh sebenarnya yang seperti apa gitu, yang nggak pernah saya dapatkan di luar. Dirangkul, di situ juga ada bentuk spiritualnya. Karena rehabilitasi itu adalah sebuah tempat atau cara untuk melakukan sebuah pemulihan. Si penyalahguna narkoba ini yang tadinya mempunyai karakter-karakter yang buruk, mungkin yang mempunyai perilaku-perilaku yang negatif, mungkin yang mempunyai mindset-mindset yang tidak baik, direhabilitasi bagaimana kita membantu atau mendorong si pecandu tersebut berperilaku ke arah yang positif, mempunyai pembentukan karakter yang baru, mempunyai mindset yang pada akhirnya dia mengenal bahwasannya narkoba itu tidak baik untuk diri dia sendiri. Jadi kalau untuk masalah rehabilitasi itu ada kekerasan atau seperti apa, 100% saya jamin insya Allah nggak ada. Karena si anak itu harapan kami setelah keluar dari tempat rehab, dia menjadi seseorang yang produktif. Gitu, yang mengenal arti tujuan hidup tuh apa sih sebetulnya gitu. Mungkin itu Mbak Clara. Oke. Jadi sebenarnya ya Tribuners mungkin di luar sana yang masih beranggapan nih kalau misalkan direhabilitasi itu bakalan disentrum, diapain lah gitu, itu salah. Nggak ada, salah banget. Oke. Jadi buat Tribuners jangan takut, bagi mungkin yang ada beberapa Tribuners di luar sana yang mungkin terjebak dengan kasus yang sama, nggak apa-apa, datang aja ke rehabilitasi seperti itu ya kan Bang. Nah, ini nih, apa sih pentingnya untuk melakukan rehabilitasi gitu? Oke, kalau masalah pentingnya itu banyak yang penting untuk menjalankan proses rehabilitasi itu bagi korban penyalahgunaan nafsa. Tapi mungkin sebelum saya mengarah ke sana, Mbak, saya ingin membicarakan bahwasannya panti rehabilitasi ini atau yayasan rehabilitasi ini kita tidak bisa bergerak sendiri. Saya teman-teman staf yang ada di panti rehabilitasi yang notabene dasarnya bahwasannya kami pun juga dulunya mantan pecandu gitu. Nah, kenapa saya bilang saya tidak bisa bergerak sendiri? Kami butuh bantuan pemerintah setempat gitu untuk melakukan sebuah edukasi, untuk melakukan sebuah sosialisasi. Apa sih penting dari rehabilitasi? Apa sih fungsi dari rehabilitasi? Mungkin masyarakat sekitar pada akhirnya bermindset, wah tempat rehabilitasi itu seperti penjara. Yang tadi dibilangin Mbak Clara adalah ada penyetruman, ada kekerasan. Nah, karena kurangnya edukasi atau sosialisasi dari pemerintah setempat gitu. Nah, kalau pentingnya rehabilitasi, para pecandu ini dia sudah tidak kenal arah.
Sudah tidak kenal arah ketika dia menggunakan zat, dia tidak kenal arah, akhirnya terjadilah sebuah kriminal, kekerasan, sosial yang buruk gitu kan, kesehatan yang tidak baik. Nah, pentingnya rehabilitasi itu adalah dapat membantu memulihkan setiap segi dari masalah kesehatan yang pertama. Mungkin juga dalam segi psikologisnya, mentalnya, perilakunya, behavior dan mindsetnya. Karena kita menggunakan program yang namanya terapeutik komunitas di panti rehabilitasi. Apa sih itu terapeutik komunitas? Terapeutik komunitas itu adalah salah satu bentuk behavior management saving. Bagaimana komunitas itu membentuk perilaku baru bersama-sama. Itu yang menarik. Jadi komunitas itu yang membentuk perilaku karakter mereka bersama-sama. Dan kita juga menggunakan yang namanya cognitive behavior therapy. Bagaimana caranya kita mendorong si klien untuk mempunyai perubahan perilaku dari hal yang negatif ke arah yang lebih positif. Ada juga namanya motivasi interview. Kita melakukan sebuah interview, kita melakukan sebuah wawancara, bagaimana caranya si klien itu bisa meningkatkan sebuah motivasi untuk melakukan sebuah perubahan. Nah, itu yang mungkin tidak bisa diberikan oleh pihak keluarga. Nah, jadi kalau pentingnya rehabilitasi itu banyak gitu. Mungkin itu, Mbak. Oke, Bang, tadi Clara ada mention Ya. nih bagian apa namanya? Sosial. Sosial. Nah, dimana sosial itu sangat menakutkan Ya. gitu kan, seperti pengalaman Abang sendiri mungkin ada omongan lah dari sana sini gitu. Nah, di rehabilitasi sendiri nih, gimana sih prepare-nya klien direhabilitasi untuk menghadapi nih omongan-omongan di luar, stigma-stigma masyarakat seperti apa tuh, Bang? Terkait masalah stigma keluarga atau stigma masyarakat atau sosial sendiri, itu sebenarnya menjadi sebuah momok loh, Mbak. Iya. Kenapa saya bilang menjadi sebuah momok? Karena masyarakat sekitar menilai stigma si pecandu ini bukan hanya dia nggak pernah, maksudnya gini, dia nggak melihat dari segala sisi sudut pandang. Iya, betul. Mungkin masyarakat itu pernah menonton film atau melihat poster-poster yang ada di jalan-jalan, di dinding-dinding, dia melihat berita, oh ternyata pecandu ini seperti ini loh. Iya. Mungkin Mbak Clara juga pernah nonton film-film penyalahguna narkoba yang mungkin sakaunya sampai seperti ini, mungkin kriminalnya sampai seperti ini, kan gitu. Iya, Nah, betul. pada akhirnya itu menjadi sebuah stigma masyarakat sendiri untuk si pecandu. Padahal nggak semua pecandu seperti itu. Faktor penggunaan zat itu yang mempengaruhi perilaku atau kesehatan itu yang berbeda-beda. Karena zat itu ada jenis-jenisnya, Mbak. Ada di situ ada narkotika, psikoterapika. Di situ ada ganja, ada sabu-sabu, amfetamin, banyak lagi benzo yang mempengaruhi perilaku yang berbeda-beda. Nah, kalau di tempat rehabilitasi sendiri memang kita memberikan sebuah psikoedukasi atau edukasi ke klien-klien kita keterkaitan dengan masalah stigma. Yang selalu saya ingatkan ke teman-teman bahwasannya stigma ini tidak akan pernah hilang dari saya. Sampai saya mati pun mungkin stigma itu tetap ada, bahwasannya oh imam tuh yang dulunya si pecandu. Ya, betul ya? Walaupun sekarang alhamdulillah embel-embelnya terus. tetap, oh si imam yang sekarang sudah berubah padahal dulu dia seorang pecandu loh, tetap ada. Stigma itu tetap ada. Walaupun kita melakukan hal positif seperti itu ya. Betul. Tetap kita melakukan hal yang positif, tetap embel-embel stigma itu pasti nyangkut gitu kan. Kayak almarhum Ustadz Jeffrey, saya beri contoh sedikit. Walaupun Ustadz Jeffrey itu sudah menjadi sebuah tokoh ulama yang menjadi masyarakat itu berpengaruh banget ke masyarakat, tapi tetap dulunya dia mantan pecandu loh. Dulunya dia yang kriminalnya itu sampai maling gas. Yang saya dulu, teman saya dulu, mungkin saya cerita sedikit, ibunya udah motongin bawang, udah motongin tempe gitu kan. Begitu udah dipanasin, dipanci, dimasukin air, begitu dia mau nyalain gas, cetek-cetek, kok nggak nyala-nyala gitu kan. Begitu mungkin gasnya habis, begitu dilihat ternyata gasnya hilang. Nah,
Kenapa hilang? Karena dijual sama teman saya dulu. Nah, itu kan menjadi sebuah stigma pada akhirnya. Tapi saya menyampaikan ke teman-teman satu kalimat yang saya sampaikan ke teman-teman bahwasannya ketika kamu ingin melakukan sebuah perubahan, saya kalau ngomong seperti ini, jujur saya sedikit merinding karena saya pernah menerapkan itu gitu kan ke keluarga saya, ke mantan istri saya yang pada akhirnya mungkin nggak bertahan sama mantan istri saya pernah menanamkan itu. Kalian melakukan sebuah perubahan, ingat jangan pernah menginginkan penilaian dari orang lain. Kalau kalian ingin melakukan sebuah perubahan, kalian melakukan perubahan untuk diri kalian sendiri. Ketika kalian ingin melakukan sebuah perubahan, jangan pernah mengharapkan sebuah penilaian dari orang lain. Itu aja yang saya sampaikan ke teman-teman. Bahwasannya stigma itu nggak akan pernah hilang dari kita. Bagaimana kita menyikapinya? Bagaimana kalian mengerti bahwasannya kenapa orang tua kita tidak percaya lagi dengan kita? Kenapa orang tua kita membatasi pergerakan kita? Karena apa? Karena traumatik yang dialami oleh keluarga, pada akhirnya keluarga memperlakukan kita seperti itu. Jadi yang saya sampaikan beberapa kalimat ke teman-teman, bahwasannya melakukan perubahan jangan pernah mengharapkan penilaian dari orang lain. Melakukan perubahan untuk diri kita sendiri. Mungkin itu yang saya sampaikan ke teman-teman, Mbak. Sedikit terharu kalau saya membahas masalah itu karena jujur pribadi sahabat Tribun, saya mengalami hal seperti itu dulu, gitu, di mana orang tua, keluarga sudah sama sekali tidak percaya sama saya, dan pada akhirnya saya memensetkan diri saya ingin berubah untuk diri saya, bukan untuk orang lain. Bahkan untuk anak saya pun saya tidak. Saya berubah untuk diri saya sendiri. Bukannya saya nggak sayang dengan anak, tapi ketika saya bisa melakukan perubahan dengan diri saya sendiri, sudah otomatis saya bisa melakukan kebaikan untuk orang lain. Mungkin itu, Mbak. Jadi Tribuners, kalau mau berubah, jangan berubah karena orang lain, tapi berubah untuk diri sendiri. Betul. Oke. Nah, tadi itu kan masalah sosial nih, Mbak. Mungkin kita sedikit lanjut lagi nih terkait masalah sosial. Nah, ada yang namanya relapse nih kan. Nah, itu tuh kalau Clara pernah baca, salah satu faktor terbesar orang relapse itu ya tadi, sosialnya. Sosial. Nah, seperti apa sih seharusnya, seidealnya nih, orang lingkungan sosial ini bersikap terhadap mantan pecandu nih, supaya nggak relapse, jadi menambah banyak lagi nih kan kalau ada yang relapse gitu. Betul. Nah, kalau masalah relapse itu yang tadi Mbak Clara bilang kan terkait dengan faktor si sosial tersebut. Kalau saya pribadi saya tidak pernah mau bilang bahwasannya, oh lu yang masyarakat sekitar dong yang harus berubah, enggak. Karena memang beberapa persen dari masyarakat. Nggak mungkin juga ada ratusan masyarakat yang kita edukasi yang mengharuskan lu jangan pernah mendiskriminasi si pecandu ya, lu jangan pernah mengucilkan si pecandu lagi ya, kan nggak mungkin. Tapi yang kita lebih memberikan penguatan adalah ke si anaknya, gitu, ke si anaknya, bahwasannya kita ada yang namanya materi atau seminar terkait dengan relapse prevention, bagaimana mencegah untuk si pecandu ini kembali kambuh. Nah, di situ banyak materi-materi yang kita berikan, yang kita diskusikan terkait dengan masalah relapse tersebut. Kebanyakan sih di situ ada yang namanya trigger factor. Trigger factor itu adalah faktor penyebab kita pemicu untuk kembali kambuh. Kalau kami menyebutnya ada 3 faktor. Yang pertama adalah ada lingkungan, yang kedua adalah orang, yang ketiga adalah barang. Nah, di situ yang kita kuatkan. Biasanya kita memberikan materi kepada teman-teman rehabilitasi itu di akhir fase. Di akhir teman-teman menjalankan proses rehabilitasi, di mana teman-teman harus mengenali pemicu apa sih yang menyebabkan si klien ini bisa kembali kambuh. Nah, itu yang kita minimalisir. Itu yang kita tekankan. Bagaimana caranya si klien itu tidak hadir ke trigger factor tersebut. Misalkan ke lingkungan, oke. Lingkungan kita nggak bisa ubah. Yang harus kita ubah adalah mindset si klien tersebut, si pecandu tersebut. Bagaimana caranya mungkin untuk beberapa saat sampai dia menguatkan pemulihannya, kita memberikan sebuah solusi kepada pihak keluarga, hijrah. Mungkin hijrah dulu dari lingkungannya agar pemulihannya itu bisa stabil.
Kalau sudah stabil baru. Karena saya pun juga dulu hijrah juga. Saya dulu asli Jakarta, pada akhirnya saya hijrah ke Bogor. Dari Bogor saya ke Bengkulu. Alhamdulillah sampai sekarang ini saya masih bisa bertahan. Karena saya tahu trigger factor yang menyebabkan saya kambuh itu apa. Gitu. Pada akhirnya saya hijrah 2017 ke Bogor, 2019 ke Bengkulu, sampai sekarang ketemu sama Mbak Clara di sini. Alhamdulillah saya masih clean. Saya masih bersih, tidak lagi menggunakan zat. Gitu. Mungkin itu Mbak Clara. Oke, jadi Tribuners, sebenarnya relapse itu bisa terjadi karena kita tidak sadar dengan trigger factor yang menyebabkan kita relapse. Betul. Nah, mungkin nih kita masuk ke penghujung nih Bang. Nah, penggunaan narkoba di Sumatera Barat ini kan cukup banyak nih kan Bang. Apalagi kalau dilihat mungkin dari kalangan remaja nih banyaknya. Apa sih yang harus dilakukan untuk mengantisipasi ini? Nah ini pertanyaan yang saya tunggu-tunggu sebetulnya. Kenapa saya bilang tunggu-tunggu? Kalau dibilang pengguna narkoba ini di Padang ini banyak, bukan hanya di Padang, Mbak. Mungkin di setiap titik area di kabupaten, di kota, bahkan di Jakarta pun, Jawa Barat gitu kan, itu udah cukup luar biasa penggunaan zat ini yang pada akhirnya mengarah ke kriminal. Gitu. Nah, saya berharap adanya sesi ini mungkin pemerintah setempat mendengar gitu kan, melihat apa yang menjadi sebuah isi hati saya, bahwasannya apa yang harus dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah ini salah satu penunjang bagaimana caranya narkoba ini bisa terminimalisir, walaupun tidak ada, tapi setidaknya terminimalisir gitu. Nah, kalau balik lagi ke pertanyaan Mbak Clara terkait dengan banyaknya penggunaan zat, nah selama ini pemerintah hanya fokus untuk rehabilitasi orang-orang yang sudah terdampak oleh narkoba, gitu loh. Mereka hanya memberikan sebuah kepedulian orang yang sudah kena narkoba. Nah, tapi pemerintah lupa. Kita lupa, semuanya kita lupa bahwasannya masih ada yang diselamatkan. Masih banyak yang diselamatkan, yang bisa kita selamatkan. Contohnya orang-orang yang belum terdampak narkoba. Berarti dari segi preventifnya ya? Betul. Kita lebih melakukan sebuah preventif. Misalkan kita melakukan pencegahan ke sekolah-sekolah. Mungkin kita lakukan ke kuliah kampus-kampus. Itu bisa kita lakukan gitu loh. Tapi minimnya preventif yang dilakukan di pemerintah setempat, pada akhirnya pengguna zat makin banyak dari kalangan remaja gitu. Dari anak-anak sekolah yang saya lihat udah merokok, mungkin sudah ngelem. Di tempat rehabilitasi saya malah ada yang umur 15 tahun dia sudah mengenal lem, mengenal ganja. Itu kan perkembangan zaman. Sedangkan saya dulu aja umur 15 tahun aja belum menggunakan rokok aja, saya belum. Tapi begitu perkembangan zaman sampai pada akhirnya sekarang anak SMP, anak SMA, aduh, saya melihatnya gimana ya Mbak ya, miris gitu loh. Bagaimana nanti Indonesia ke depannya kalau regenerasinya aja seperti ini gitu loh. Ya kan, malah saya berharap untuk pemerintah setempat bagaimana caranya untuk lebih meningkatkan preventif ke sekolah-sekolah. Bagaimana caranya pemerintah setempat mempunyai program edukasi atau sosialisasi ke keluarga-keluarga. Bagaimana sih mempunyai pola asuh yang baik, bagaimana menyikapi si anak seperti ini, harus dilakukan. Kalau nggak dilakukan, pihak keluarga tidak mengerti, mendidik anak, ya anaknya akan bermain di situ. Kan seperti itu Mbak Clara. Jadi harapan saya, bukan hanya teman-teman yang sudah terdampak, tapi coba dilakukan sebuah preventif, sebuah pencegahan untuk teman-teman regenerasi adik-adik kita, saudara-saudara kita yang belum terdampak. Kita edukasi, gitu. Mungkin itu Mbak Clara. Nah tadi selain pemerintah nih Bang yang berperan untuk preventif ini, siapa lagi nih yang harusnya ada di dalam upaya ini gitu? Kalau untuk yang berperan selain pemerintah, mungkin BNN.
terus Kementerian Sosial, gitu kan, Kementerian Kesehatan memberikan dia bergabung, gitu kan, BNN, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, mereka bergabung memberikan sebuah edukasi. Mungkin dari kesehatannya, mungkin dari undang-undangnya, kepolisiannya, kan seperti itu. Pada akhirnya masyarakat sekitar juga paham, oh ternyata seperti ini. Gitu. Dan melakukan sebuah preventif itu kalau menurut saya pribadi, Mbak, itu ada sebuah cara. Berbeda dengan sebuah seminar atau edukasi yang kita berikan orang yang sudah terdampak. Gitu. Kalau orang terdampak kita kasih tahu nih gambarnya nih. Oh, sabu-sabu seperti ini, dampaknya seperti ini. Kalau anak sekolah kita kasih tahu seperti itu, keingintahuan itu makin penasaran gitu. Oh, sabu rasanya seperti ini, lo bikin bekerja semangat, saya cobalah, kan gitu. Ya, tapi diberikan sebuah keterampilan dalam hidup. Bagaimana ketika dia punya masalah, menyikapinya seperti apa. Itu yang minim. Pihak keluarga juga minim, pada akhirnya si anak minim, nggak punya keterampilan, coping skill dalam hidupnya dia. Pada akhirnya ketika punya masalah, yang saya tahu, saya nongkrong di tempat teman-teman saya, main gitaran, yang membuat saya tenang, ada alkohol di situ, membantu saya relax. Itu coping skill yang dia punya. Tapi masih banyak sebenarnya coping skill yang bisa dilakukan. Mungkin itu, Mbak. Oke, jadi sebenarnya upaya preventif ini melibatkan banyak sekali pihak. Ada pemerintah, kementerian juga, BNN, bahkan orang tua. Nah, itu diharapkan bisalah untuk mencarikan cara untuk supaya tidak terjadi peningkatan penggunaan narkoba. Oke, Tribuners, itulah pembahasan kita hari ini yang sangat seru terkait pembahasan tentang narkoba, rehabilitasi, dan semuanya yang berkaitan seperti itu. Nah, bahkan nanti tadi juga dibahas tentang langkah preventif untuk pencegahan narkoba ini. Nah, mungkin terakhir Bang, silakan untuk closing statement-nya. Silakan. Untuk sahabat Tribuners, mungkin kurang lebihnya itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin pesan saya untuk masyarakat sekitar, lebih peduli dengan lingkungan, lebih peduli dengan perubahan perilaku si anak, untuk melakukan pendekatan, bagaimana caranya kita bisa berkontribusi melakukan sebuah perubahan untuk si anak. Salam pemulihan, salam anak bangsa. Oke, itu salam pemulihan, salam anak bangsa. Oke, Tribuners, itulah pembahasan kita hari ini terkait rehabilitasi bersama saya Clara Amanda. Sampai bertemu di podcast tamu kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.